Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Para hadirin keluarga besar zuriat Haji Naimuddin yang berhadir di Masjid Nurul Aldis yang sama kita cintai dan kita muliakan. Marilah kita tentunya tak hentinya bersyukur kepada Allah. Tak terasa udah setahun juga tak jumpa kita. Setahun tak jumpa. Terakhir jumpa 2024, saat ini sudah 2025. Ini merupakan karunia Allah, kita bisa tetap digerakkan hati, bersilaturahim dan menghidupkan satu kebiasaan baik di keluarga ini. Terus kita jaga kajian akidah ini, mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita dan bagi keturunan kita, sehingga insyaallah sebagaimana yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran, walladzina amanu wattaba'athum zurriyyatuhum biiman alhaqna bihim zurriyyatah. Orang-orang beriman yang telah meninggal dunia, mereka tinggalkan keturunan yang juga beriman. Nanti modal keimanan inilah yang membuat sebagaimana tiap bulan kita dipertemukan di rumah-rumah Allah di dunia, insyaallah itu juga menjadi modal kita dihimpun bersama di surga Jannatun Naim. Salawat berangkikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Beliaulah kekasih Allah, teladan bagi kita semua. Dan tentunya setiap kali kita mengkaji akidah, mau tak mau kita juga akan lebih mengenal Rasulullah. Beliaulah yang syafaatnya kita harapkan di yaumil akhir kelak. Semoga kita menjadi bagian dari pengikut baginda di yaumil akhir nantinya. Jamaah rahimakumullah, di jumpa kita yang terakhir yang lalu sudah kita awali pembahasan mengenai pembatal keislaman. Apa yang membuat status kita sebagai seorang muslim bisa batal? Dan kita sepanjang pertemuan yang lalu kita bahas panjang lebar seputar bagaimana yang dapat membatalkan keislaman kita adalah segala bentuk kekufuran. Mulai dari kufur ilhad, kafir ateis, mulai dari kufur musyrik, mempersekutukan Allah dengan banyak kali sesembahan yang lain selain Allah. Masuk juga di situ kufur ahli kitab. Walaupun dia mengaku kami pengikut Isa atau pengikut Musa atau nabi-nabi terdahulu, tapi kalau sudah diutus Nabi Muhammad yang risalahnya menasakh, membatalkan risalah-risalah sebelumnya, kalau dia belum beriman kepada Nabi Muhammad, dianggap belum sempurna imannya. Termasuk juga kita bahas apa bentuk-bentuk kekufuran. Ya, masuk di situ sihir, ya kita bahas pada jumpa yang lalu. Ya, mengundi nasib dan lain sebagainya. Nah, pembahasan kita di sore hari ini tak kalah penting dibanding pembahasan sebelumnya. Pembatal keislaman berikutnya apa yang kita sebut dengan kemunafikan. Kemunafikan. Setiap kali disebut kata munafik, terbayang di benak kita apa? Orang munafik itu ketika dia berbicara, dia tunjukkan sesuatu, tapi isi hatinya sesuatu yang lain. Ngomongnya mungkin tentang Islam, tapi dalam hatinya nggak senang sama Islam. Mulutnya berbicara kita bela Islam,
tapi dalam hatinya gimana aku berkolaborasi dengan orang-orang yang pengen mensudutkan Islam. Itulah betapa kemunafikan itu sesuatu yang sangat buruk sekali. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kata munafik sendiri dalam bahasa Arab itu diambil dari akar kata nafuqa. Nafuqa ini adalah sebutan yang diberikan oleh orang Arab kepada satu jenis ular yang biasa hidup di padang pasir, yang ular ini punya kebiasaan menarik. Apa kebiasaannya? Dia membuat satu lubang, masuk dari lubang itu, tapi keluar dari lubang yang lain. Jadi kebiasaan ular gurun ini yang namanya nafuqa itu suka menampakkan sesuatu, tapi esensinya dia melakukan hal yang lain. Masuk dari lubang yang A, keluar dari lubang yang Z. Sehingga kemudian kata ini dipinjamkan untuk menunjukkan orang yang berwajah dua, orang yang bermuka dua, ngomong A tapi isi hatinya B. Istilah kita lain di muka, lain di hati. Lain yang ditampakkan, lain pula yang disembunyikan. Dan kalau kita melihat jamaah rahimakumullah tentang masalah kemunafikan ini dalam dakwah Islam, bisa dikatakan fenomena kemunafikan hanya kita temukan sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Waktu Nabi Muhammad masih tinggal di Mekah, jumlah orang Islam itu masih tersedikit. Bisa didata mana yang muslim, mana yang enggak. Umat Islam itu masih menjadi minoritas. Tidak kita temukan yang namanya fenomena munculnya kelompok-kelompok orang munafik ini. Tapi begitu Rasulullah hijrah ke Madinah, penduduk Arab yang tinggal di kota Yasrib, baik dari Aus atau Khazraj, yang semuanya kemudian masuk Islam. Nah ini ketika orang Islam kemudian justru menjadi mayoritas, disitulah mulai muncul yang namanya kemunafikan itu. Kenapa bisa muncul? Nah, jamaah rahimakumullah, harus kita pahami, pembatal keislaman yang namanya kemunafikan ini hanya akan kita temukan di tempat-tempat di mana orang Islam itu mayoritas. Kira-kira ada nggak orang munafik di Jepang? Berapa persen orang Islam di Jepang? Ya, maka sangat tidak wajar orang itu menyembunyikan kekufurannya di saat dia bisa terang-terangan menunjukkan dia itu musuh Islam. Kan begitu? Nah, kenapa orang bermunafik? Orang biasa bermuka dua. Karena satu sisi dia tak senang Islam, tapi di sisi lain kepentingan duniawinya punya keterkaitan dengan Islam. Kalau orang tinggal di daerah muslim mayoritas, pengen jadi anggota dewan, kira-kira kalau enggak dia muslim, tentunya peluangnya makin kecil kan gitu. Tapi kadang-kadang bagaimana, walaupun dia menampakkan Islam, belum tentu hati dan pikirannya senang dengan Islam. Nah, disinilah mengapa kemudian fenomena tentang kelompok orang-orang munafik ini menjadi sangat penting. Dan kalau kita lihat umat Islam saat ini di dunia, dari 8 miliar jumlah penduduk bumi, jumlah penduduk muslim berapa? Hampir 2 miliar. Artinya hampir 1/4 penduduk dunia itu beragama Islam. Artinya jumlah umat Islam ini jumlah yang cukup besar. Tapi di sisi lain, bagaimana potensi yang besar ini betul-betul dihadapkan dengan satu masalah. Itulah yang namanya ancaman kemunafikan.
Makanya kalau kita lihat para hadirin rahimakumullah, di awal surah Al-Baqarah kurang lebih di 24 ayat pertama dari surah Al-Baqarah, Allah cerita pertama tentang orang-orang mukmin dalam 5 ayat. Allah cerita tentang orang kafir dalam 2 ayat. Tapi berikutnya Allah cerita tentang orang-orang munafik hampir 18 ayat. Mukmin ceritanya berapa? 5 ayat. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kenapa? Untuk membicarakan tentang orang yang beriman cukup 5 ayat. Karena identitas orang yang beriman itu jelas. Jelas akidahnya, jelas amal ibadahnya, jelas akhlaknya, jelas bagaimana seharusnya dia bersikap. Begitu juga ketika Quran bercerita di surah Al-Baqarah tentang orang kafir, 2 ayat saja. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir, kau berikan peringatan atau tak kau berikan peringatan, sama aja kata Allah. Mereka akan beriman. Artinya apa? Terlepas dari kekufuran itu, banyak macam dan ragamnya seperti pembahasan kita bulan lalu, tapi hakikat orang-orang kafir itu jelas. Ibarat kalau kita mau bandingkan orang mukmin dengan orang kafir, ini seperti kertas putih dengan kertas hitam. Kira-kira susah enggak membedakan? Enggak. Mana yang putih langsung terang, mana yang hitam langsung kita mengenalinya. Tapi bayangkan, Al-Quran bercerita tentang kelompok munafik ini dalam hampir 18 ayat. Kenapa? Karena memang untuk mengidentifikasinya gak mudah. Karena satu sisi mereka itu menunjukkan pada tampilan luarnya seakan-akan mereka itu orang beriman. Sholat ikut sholat, berkumpul orang-orang Islam ikut berkumpul. Tapi dalam hati kecil mereka, dalam kondisi-kondisi tertentu, di saat orang-orang yang beriman itu lengah, mereka kumpul juga dengan orang-orang kafir. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau jumpa sama orang mukmin, pakai juga bahasa-bahasa keimanan. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Tapi kalau jumpa sama kelompok yang anti-Islam, mereka mengatakan kami satu misi juga dengan kalian, samanya tujuan kita, cuma pendekatan kita aja yang berbeda. Nah, para hadirin, mungkin kalau saya sebutkan tadi secara teori, kita menggambarkan masih kurang jelas ini Ustaz, yang namanya kelompok-kelompok munafik ini. Tapi sebelum kita masuk kepada pembahasan bagaimana Al-Quran bercerita tentang kelompok yang sulit untuk dikenali ini, terlebih dahulu satu hal penting yang ingin saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, orang munafik kalau kita kaji dari sisi akidah itu dapat dibagi menjadi 2 kelompok. Orang munafik dari sisi akidah dapat dibagi menjadi 2 kelompok. Pertama apa? Munafik secara akidah. Inilah kelompok yang tak perlu lagi kita ragu, mereka itu masuk kelompok orang kafir. Walaupun zahirnya nampak dia bersyahadat. Nanti gimana kita mengenali kelompok-kelompok yang munafik secara akidah? Nanti akan kita bahas. Tapi ini kelompok yang pertama. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan, innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya kelompok munafik itu berada di dasar paling rendah dari neraka jahanam. Jadi kalau dikatakan neraka itu berlapis-lapis,
Neraka itu punya banyak derajat dan tingkatan. Maka munafik ini sebagai bagian tak terpisahkan dari kelompok kafir, kata Allah, ditempatkan di derajat yang paling dasar dari neraka jahanam. Menunjukkan apa? Ini lebih payah dan bahaya serta dampak negatif yang mereka berikan terhadap Islam itu jauh lebih buruk. Makanya kadang-kadang ini susah kita. Di zaman Nabi saja yang jumlah muslim ketika itu di Madinah belum banyak, tapi fenomena kelompok munafik ini sudah membuat susah Rasulullah juga. Bayangkan orang munafik sampai buat masjid sendiri, sampai buat masjid sendiri, masjid tandingan. Tujuannya apa? Supaya orang Islam tak kumpul semua di Masjid Nabawi. Orang munafik juga mereka buat perkumpulan sendiri, yang tujuan akhirnya adalah mengadu domba antar sesama orang Islam. Jadi ini munafik akidah adalah mereka yang pada dasarnya di dalam hati mendustakan Islam, tak percaya akan kebenaran Islam. Namun karena mereka tinggal di tengah-tengah lingkungan mayoritas orang Islam, maka mereka ingin tunjukkan mereka itu Muslim. Untuk apa? Agar kepentingan duniawinya terselamatkan. Jadi kan ada kepentingan duniawi itu, apakah dia jualan, apakah dia kerja, apakah dia berkarir, berkaitan dengan lingkungan orang Islam, maka dia tunjukkan aku Muslim juga. Ya, tapi dalam hatinya cinta enggak dia sama Islam? Enggak. Inilah pembatal keislaman yang paling bahaya. Kalau kita temukan pada diri kita beberapa tanda-tanda kemunafikan dalam akidah. Namun Bapak Ibu, tidak semua munafik bisa kita anggap kafir juga. Karena ada bentuk kedua dari kemunafikan. Apa itu? Itulah yang namanya kemunafikan praktis. Nifaqun amali. Nifaq dalam bentuk apa? Perilaku, sikap. Sikapnya munafik, tapi belum tentu hatinya munafik. Ini yang dikatakan Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadis, ayatul munafiqi thalath. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Apa aja? Idza haddatsa kadzaba. Kalau ngomong selalu bohong. Dusta saja, nipu saja kerjaannya. Idza haddatsa kadzaba. Ini sudah jadi kebiasaan. Kadang-kadang dikatakan dia mukmin enggak? Dia masih Islam. Tapi karena sudah terbiasa berbohong, kebohongan itu menjadi bagian tak terpisahkan dari karakternya. Kalau ngomong asik bohong aja. Tapi belum tentu dia ini keluar dari Islam. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji enggak pernah dipenuhi janjinya. Kalau bahasa orang sekarang selalu PHP aja, kasih janji palsu saja, harapan palsu. Berjanji tak pernah dipenuhi. Dan yang ketiga, wa idza tumina khana. Kalau diberikan sebuah amanah, diberikan sebuah kepercayaan, maka dia pun tidak sedikit pun punya rasa takut untuk mengkhianati kepercayaan yang sudah pernah diberikan. Ini sikap-sikap orang munafik. Tapi kalau ada seorang dia itu Muslim, kita lihat pada perilakunya. Kalau ngomong bohong, kalau berjanji tak dipenuhi, kalaupun dia diberikan amanah dia khianat. Apakah ini berarti orang itu dah keluar dari Islam? Tidak. Ini harus kita pahami. Kenapa kemunafikan praktis ini tidak sampai membuat seseorang itu keluar dari Islam, tapi kemunafikan ini cukup untuk membuat seseorang menjadi fasik. Jadi ada orang kalau ngomong bohong, berarti berbohong itu adalah bentuk maksiat yang dia buat. Kalau dia berjanji nggak dipenuhi,
tidak memenuhi janji, itu maksiat yang dia buat. Kalaupun dia diberikan amanah, dia khianat. Khianat yang dilakukannya itu bentuk apa? Maksiat yang dia buat. Kalau orang terus hidupnya itu melakukan maksiat demi maksiat tanpa menyesalinya, lambat laun dia dianggap orang yang fasik. Kalau orang fasik itu paling berat apa hukumannya? Kesaksiannya ditolak. Dia pula mau jadi saksi nikah. Ya, tahu orang, ini tukang nipu ini tukang memberikan janji palsu nih. Oh, jangan cipuran lagi di wali nikahnya. Karena syarat wali nikah apa? Harus adil. Lawan dari kata adil adalah fasik. Jadi kalau ada orang pada dirinya muncul sikap-sikap kemunafikan, mudah berbohong, mudah mengumbar janji tanpa komitmen untuk memenuhi, mudah sekali dia berkhianat, maka ini salah satu pertanda imannya ada masalah. Tapi sikap-sikap yang demikian tak boleh membuat kita dengan mudah mengkafirkan orang. Kita bilang pula, oh kau munafik, kau udah keluar dari Islam. Tidak. Karena yang disebut dengan munafik secara akidah hanyalah orang-orang yang tadi saya sebutkan, hatinya memusuhi Islam, hatinya pengen Islam ini rusak, hancur, bubar. Dia senang kalau umat Islam itu perang saudara, tapi secara zahir dia tunjukkan seakan-akan dia orang paling peduli sama Islam. Nah, ini yang dapat apa yang kita sebutkan tadi sebagai pembatal keislaman. Para hadirin yang berbahagia, ada beberapa ciri. Ciri ini adalah ciri-ciri orang munafik akidah yang disebutkan Al-Quran untuk kita pahami. Nah, penting sekali saya sampaikan di sini, ciri-ciri ini bukan untuk membuat kita nunjuk orang. Kadang-kadang ketika kita baca ayat tentang orang munafik, kita lebih suka nunjuk orang, si fulan ini munafik, si fulan ini munafik. Tapi ayat-ayat tersebut Allah sampaikan dalam Al-Quran, tujuan akhirnya apa? Supaya jadi bahan evaluasi bagi kita. Kalau kita baca ayat tadi, kita bertanya pada diri kita masing-masing, kira-kira aku ini orang munafik gak? Ada enggak tanda-tanda kemunafikan pada diriku yang bisa berpotensi membuatku keluar dari Islam? Nah, makanya para hadirin, apa beda seorang mukmin dengan orang munafik? Seorang mukmin yang sebenarnya khawatir sekali kalau ada sifat-sifat kemunafikan dalam dirinya. Takut sekali dia. Ada ciri munafik dalam hati, cepat-cepat dia ingin membersihkannya. Tapi para hadirin, di sisi lain, orang yang munafik tulen sedikit pun tak menyadari dirinya munafik. Makanya ada sebuah riwayat diceritakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabat yang juga dikenal sebagai sekretaris Nabi. Siapa sahabat tadi? Huzaifah ibnul Yaman. Datanglah Huzaifah. Ada apa gerangan Rasulullah, kau panggil aku? Aku ingin beritahukan kepadamu, kurang lebih ada 70-an nama-nama orang munafik di Madinah. Dan nama-nama itu tidak disebutkan Nabi kepada siapapun kecuali Huzaifah. Makanya Huzaifah dapat gelar Aminu Sirri Rasulillah, penjaga rahasia Rasulullah. Jadi waktu itu diceritakanlah 70 nama orang munafik di Madinah. Disampaikan Nabi kepada siapa? Huzaifah. Tersebar kabar kepada sahabat yang lain, Huzaifah sudah kantongi nama-nama orang munafik. Begitu Huzaifah pulang dari rumah Rasulullah,
Orang pertama yang lari tergopoh-gopoh mencari Hudzaifah siapa? Ternyata sahabat Umar bin Khattab. Umar tanya, Hudzaifah, ada enggak namaku disebut Rasulullah? Coba bayangkan, siapa Umar? Orang di mana Rasulullah duduk bersama Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Artinya ini ring satu Rasulullah. Tapi walaupun demikian, Umar sangat takut. Jangan-jangan dalam keislamanku muncul kemunafikan. Ini makanya saya ingin sampaikan di kesempatan kali ini, ciri-ciri orang munafik ini perlu untuk kita pahami sebagai bahan muhasabah diri bagi kita masing-masing. Bukan sebagai bahan untuk memponis orang lain. Kadang-kadang ada juga orang tahu dia, oh ini ciri orang munafik nih. Mana yang dia tak suka, munafik nih katanya. Itu tak boleh juga. Ya. Tapi jadikan ciri-ciri yang disampaikan oleh Al-Quran itu bahan evaluasi untuk diri kita masing-masing. Pertama apa? Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ciri pertama dari orang-orang munafik ini, mereka adalah kelompok yang paling suka berbuat kerusakan. Apa yang dirusak? Dirusak mulai dari agama orang, karakter orang, akhlak orang, moral orang. Makanya kita lihat dewasa ini, kalau berkembang judi di negeri kafir biasa. Tapi kalau coba kita perhatikan di negeri mayoritas masyarakatnya beragama Islam, tapi masuk angka judi online paling tinggi, berarti ini siapa yang main ini? Siapa yang main? Karena tujuan orang munafik apa? Merusak akhlak. Karakter yang paling indah dari sosok para wanita apa? Rasa malu. Malu kalau auratnya terbuka, malu kalau dia tampil kurang senonoh di depan orang lain, kan begitu. Tapi yang terjadi apa? Kelompok munafik ini yang paling suka merusak akhlak. Sampai Al-Quranul Karim mengatakan wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kembali engkau umbar auratmu sebagaimana wanita-wanita di masa jahiliyah dulu mengumbar auratnya. Yang terjadi sekarang apa? Hampir media sosial itu semua dijadikan, padahal media sosial satu sisi seperti pisau bermata dua. Kalau dipakai untuk dakwah bisa. Tapi kadang-kadang orang ceramah pun tak viral kan begitu. Mana yang joget-joget itu yang viral. Ini para hadirin rahimakumullah. Ini yang perlu untuk kita. Apakah dalam hati kita ada kecenderungan kita suka terhadap yang sifatnya merusak? Karena ini ciri terpenting dari orang munafik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tegas dikatakan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalau ada seorang mukmin yang tulus datang kepada orang munafik tadi, jangan kau tebar kerusakan dalam bentuk miras, kerusakan dalam bentuk narkoba, kerusakan dalam bentuk apa yang kadang-kadang disebut karya seni, tapi karya seni yang merusak moral, lagu yang merusak moral, gambar yang merusak moral, buku dan tulisan yang merusak moral. Ini kira-kira bisa nggak berkembang karya-karya seperti itu kalau cuma yang lakukan orang kafir saja? Enggak. Orang yang ngaku muslim kadang-kadang ikut menjadi distributor, menjadi donatur, menjadi ini dan itu. Padahal jelas ini hal-hal yang dapat merusak agama. Na'udzubillah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kamilah yang justru sedang memperbaiki. Makanya sering kita lakukan dan kita lihat para hadirin sekalian, seruan-seruan perbaikan, ajakan orang kembali kepada agama, kembali kepada tuntunan Rasulullah, kembali kepada apa yang dicontohkan para ulama mazhab.
Ini sering sekali dikampanyekan seakan-akan ya, kau ngajak balik lagi kepada Quran berarti kau ngajak kami untuk mundur ke belakang. Seakan-akan ajaran agama itu ajaran mengajak pada kemunduran. Padahal tidak. Nah, jadi ini yang perlu kita lihat. Ada enggak pada hati kita justru kecenderungan terhadap seruan-seruan yang sifatnya ini merusak? Ya, kadang-kadang mohon maaf, ada orang yang terpedaya karena kebodohan. Ada orang yang terpedaya karena kepentingan. Dukung dia judi online. Kenapa? Mengalir sama dia duit. Dukung dia ya kadang-kadang postingan-postingan yang merusak atau banyak podcast-podcast yang menyesatkan. Nah, kenapa? Ada untung materi untuk dia. Nah, ini sesuatu yang bahaya. Maka tantangan paling berat untuk kita mengasuh anak-anak kita ini apa? Ini lingkungan ke depan kita tak tahu. Dengan alasan orang hak asasi manusia, semuanya seakan-akan karya-karya seni walaupun nilainya rendah dan hina itu dianggap sebagai sesuatu yang layak untuk dibela atau diberikan kebebasan dan lain sebagainya. Nah, ini yang pertama. Jadi ciri kemunafikan yang dapat membuat kita keluar dari Islam tanpa kita sadari ketika kita justru pro dia terhadap misalnya ada sebuah acara melecehkan agama dengan alasan ini kan karya seni gitu. Senang pula kita. Padahal jelas program itu, buku itu, film itu, lagu itu sifatnya itu apa? Merusak akhlak, merusak agama, merusak karakter, merusak moral, merusak adab. Inilah ciri pertama dan saya kira ini bagian dari ciri yang terpenting yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Nah, di sisi lain para hadirin, bagaimana orang munafik itu memandang orang-orang yang beriman? Mereka mengklaim kami ini kaum revolusionis, orang yang sedang memperbaiki. Tapi di sisi lain mereka cap orang-orang yang mau menjaga agama, menjaga adab, menjaga moral itu sebagai orang-orang bodoh. Apa kata Allah? Wa idza qila lahum aminu kama amana nas qalu anu'minu kama amana sufaha. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian sebagaimana berimannya orang-orang beriman. Apa jawaban orang munafik? Ya, masa kami harus beriman seperti imannya orang-orang bodoh itu? Ini dianggap. Makanya tak jarang jamaah rahimakumullah ada muslimah KTP-nya Islam, tapi dia mengkampanyekan digambarkan muslimah yang pakai jilbab syar'i ini ketinggalan zaman. Muslimah yang pakai pakaian yang terhormat dan menutup ini balik lagi ke abad pertengahan katanya. Ini sering kita temukan gambaran-gambaran apalagi dalam konteks perang pemikiran zaman sekarang. Ya. Tahun 2000-an itu banyak sekali buku-buku ditulis oleh orang-orang liberal, dibiayai oleh yayasan-yayasan di luar negeri. Pernah sampai sama saya dan saya buat waktu itu semacam bantahan terhadap isi kitab itu. Buku itu judulnya Indahnya Nikah Sejenis. Dikasih lagi kata pengantar seorang tokoh yang selama ini dikenal sebagai ahli tafsir Al-Quran. Padahal di dalam buku itu jelas-jelas mempermainkan ayat-ayat Quran. Ayat yang sebenarnya mengecam LGBT dibengkokkan pula seakan-akan ayat itu mengakui eksistensi LGBT dan membela hak LGBT. Coba bayangkan itu. Nah, ini yang saya katakan tadi. Siapa orang munafik? Kalau ada orang dengan alasan HAM pro dia, ya nggak apa-apa lah. Seorang itu punya hak untuk aborsi,
Seorang tuh punya hak untuk nikah sejenis, seorang tuh punya hak untuk ini dan itu. Yang jelas bertentangan dengan nilai agama, itu sebenarnya adalah bentuk perusakan. Itulah ciri pertama dari orang munafik. Maka berbahagialah kalau hati kita insya Allah Allah pelihara. Jangan sampai ada kecenderungan terhadap bentuk ciri yang pertama tadi. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, ciri dari orang munafik yang disampaikan dalam Al-Quran apa? Orang munafik ini kelompok yang paling suka menipu orang-orang beriman. Kalau jumpa di pertemuan-pertemuan terbuka dengan orang beriman, mereka mengatakan, oh kami ini pembela kalian, kami berjuang bersama kalian. Tapi di belakang layar, di saat jauh dari sorotan kamera, pertemuan-pertemuan tersembunyi dilakukan dengan kelompok-kelompok kafir untuk mengkonsolidasikan kerja-kerja sama untuk sebuah tujuan bersama. Ini yang paling bahaya ini. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kalau jumpa dengan orang beriman, kadang-kadang ikut konferensi Islam, KTT tinggi, ormas Islam, kumpul sesama penggiat dakwah, ikut dia ngomong juga, oh kita sama. Tapi di belakang layar kumpul juga dengan orang-orang kafir. Kira-kira program kalian apa? Apa yang bisa kami support? Na'udzubillah. Jadi ini merupakan ciri yang mana Allah menelanjangi kelompok munafik ini terang-terangan di dalam ayat yang tadi saya bacakan. Makanya dulu di zaman Nabi itu kan ada seorang pemimpin kaum munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya sendiri pun Abdullah bin Ubay bin Salul ini nggak senang sama ayahnya. Tahu dia ayahku munafik ini. Kenapa? Kalau jumpa di pengajian sama Nabi, yuk kita bersama. Tapi setelah ada pertemuan sama Nabi, mereka buat pertemuan lagi sendiri untuk kelompok mereka. Apa kira-kira strategi kita untuk menangkal apa yang mau dibuat Muhammad? Apa kira-kira yang kita buat untuk ini dan itu? Na'udzubillah. Jadi kalau ada dalam hati seseorang kesiapan untuk menipu, ya makanya ini kan bahaya sekali. Kita lihat salah satu tantangan yang kita hadapi saat ini bukan hanya dari kafir, dari yang mengaku muslim misalnya seperti Syiah yang cukup masif juga menebarkan ajarannya di tengah-tengah masyarakat. Syiah ini punya satu konsep yang namanya taqiyah, boleh pura-pura. Kalau seorang Syiah masuk ke tengah-tengah Muslim Sunni, dia boleh berpura-pura jadi Sunni, sholat seperti orang Sunni. Tapi tujuannya apa? Untuk membaca situasi dan memetakan kondisi. Setelah dia tahu mana yang bisa dipengaruhi, mana ideologinya, bagaimana dia masuk ke dalam, baru mulai dia bergerak diam-diam. Nah, tentunya bagi kita orang-orang beriman bermazhab Ahlussunnah wal Jamaah, ya, ini antara yang zahir dan yang batin itu harus sama. Jangan zahirnya lain, batinnya lain, gitu kan? Kalau kita beriman kepada Allah, itu yang kita sampaikan. Tidak perlu harus bersilat lidah untuk menyembunyikan akidah kita. Tidak. Jadi orang-orang yang beriman tidak akan menipu atau berdusta kepada sesama orang beriman. Tapi kalau kita tunjukkan untuk kelompok kita, kita terang-terangan. Tapi untuk di luar kelompok kita ada hal-hal yang disembunyikan, tak boleh disampaikan. Ini sering sekali kelompok-kelompok yang pada akhirnya sesat dan keluar dari Islam berawal dari apa? Eksklusivitas.
menganggap ini ajaran ini hanya kita aja yang boleh tahu, orang lain tak boleh tahu. Kalau dalam Islam enggak. Apa yang diketahui ustadz ya perlu juga diketahui yang lain. Bukan hanya ini untuk kelompok khusus yang boleh tahu, sedangkan yang lain tidak boleh tahu. Nah ini ciri kedua jamaah rahimakumullah tentang munafik tadi. Yang ketiga, ini juga akan menampakkan kepada kita hakikat orang munafik ini siapa saja. Ciri munafik secara akidah adalah menolak untuk berhukum dengan hukumnya Allah. Bapak Ibu, negara kita memang kalau dikatakan negara Islam, ya konstitusinya tidak 100% kan sejalan dengan hukum syariat. Tapi dikatakan negara Islam, ya karena mayoritas penduduknya pun beragama Islam. Dan hukum Islam sangat mewarnai kehidupan masyarakat. Tapi orang yang munafik ini siap untuk menolak hukum Islam kalau tak sesuai dengan kepentingannya. Tapi ketika kepentingannya itu sejalan dengan hukum Islam, dia ngomong seakan-akan bela hukum Islam. Banyak kali kasus orang mau bagi warisan. Nanti di antara ahli waris ini dihitung dulu. Kalau dibagi secara faraid, berapa kira-kira bagianku? Kalau dibagi secara perdata, berapa bagianku? Kalau nampak lebih banyak untung dibagi secara perdata, dia bilang, ya gini kan bukan negara Islam kita ikutlah aturan yang ada. Ya, tapi ketika dihitungnya, oh banyak juga bagianku kalau pakai faraid. Dia bilang, kita ini kan harus pakai faraid lah. Tapi sebenarnya apakah dia memang ingin menerapkan aturan Islam? Enggak, dia ingin menerapkan kepentingannya. Nah, para hadirin, dulu ketika kita lihat banyak mau dirumuskan undang-undang pornografi, porno aksi, ada sebagian dari muslim pun yang nolak rancangan undang-undang itu. Kenapa? Kepentingannya nggak sejalan dengan rancangan itu. Nah, makanya kemunafikan dapat kita lihat dengan jelas gimana sikapnya dan komitmennya terhadap penerapan aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an turun suatu ayat yang dilatar belakangi oleh apa? Dulu ada terjadi sengketa antara seorang muslim dengan seorang ahlu kitab. Waktu itu seorang ahlu kitab tadi mengatakan, udahlah kita bawa aja sama Rasulullah, biar Nabi sebagai pemimpin tertinggi di Madinah yang putuskan. Tapi sayangnya yang muslim justru nolak. Udahlah, nggak usahlah kita bawa sama Rasulullah. Akhirnya apa? Keduanya bersepakat membawa sengketa tadi untuk diadili seorang dukun. Dibawalah. Yang terjadi apa? Turunlah ayat di surah An-Nisa. Apa bunyi ayatnya? Alam tara ilal ladina yaz'amuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asyaitanu an yudillahum dalalan ba'ida wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul ra'aital munafiqin yasudduna anka sududa. Kalau kita coba artikan, apakah kau tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku-ngaku mereka itu beriman kepada wahyu Al-Quran yang Allah turunkan kepada Muhammad dan wahyu yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, itulah kitab suci Taurat dan Injil. Mereka justru sepakat untuk mengembalikan putusan pada sengketa yang mereka terlibat di dalamnya kepada sosok tauhid. Minta diadili oleh seorang dukun. Bukan dibawa kepada putusan Nabi, dibawa oleh putusan dukun. Apa yang terjadi?
setan memang ingin menyesatkan mereka. Para hadirin rahimakumullah. Jadi kalau kita mau lihat tanda-tanda kemunafikan, tengok saja mana yang paling getol. Ada orang Islam tapi paling anti sama aturan Islam. Karena kalau kita lihat ini kan nilai-nilai Islam ini mulai terinternalisasi dalam aturan-aturan yang ada. Misalnya dalam hukum perkawinan, banyak nilai Islam internalisasi masuk. Hukum pidana, banyak nilai-nilai Islam masuk juga situ. Tapi ada orang-orang yang sangat anti, walaupun dia beragama Islam. Nah, ini keengganan berhukum dengan hukum Allah ini termasuk diantara salah satu apa yang kita sebut sebagai tanda kemunafikan. Yang keempat, para hadirin, ini juga sifat yang berikutnya. Selalu orang munafik itu ya'muru bil munkar, menyeru kepada yang mungkar dan mencegah orang lain berbuat baik. Kalau kita orang mukmin ini apa? Amar ma'ruf, nahi munkar. Orang munafik enggak? Amar munkar, nahi ma'ruf. Gimana kita nyuruh orang buat mungkar? Tapi kalau ada orang mau berbuat yang ma'ruf, coba kita halangi. Itulah esensi dari orang-orang munafik. Dan ini Allah katakan di dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah ini dikatakan sebagai suratu Al-Kashifah. Kashifah artinya apa? Surah yang menelanjangi. Siapa yang ditelanjangi di surah At-Taubah? Orang-orang munafik. Semua sifat mereka, metode mereka, strategi mereka dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah. Apa kata Allah? Al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullah fanasiyahum innal munafiqin humul fasiqun. Munafik laki-laki, munafik perempuan, sebahagian dari mereka adalah saudara bagi sebahagian yang lain. Artinya apa? Sesama orang munafik itu kompak. Selama tujuannya sama, mereka bergerak secara sistematis. Mereka menyeru kepada yang mungkar, mereka mencegah dari yang ma'ruf, kata Allah. Dan mereka menahan tangan mereka. Pengertian menahan tangan mereka apa? Sangat pelit untuk tujuan-tujuan dakwah Islam. Perlu dana sekian tablik akbar, nggak mau kasih sumbangannya. Tapi begitu ada perlu dana sekian, ada joget-joget dangdut, cepat keluar dia. Ini kan kadang-kadang kalau kita lihat tanpa ya Al-Quran menampilkan hakikat. Gimana hati kita? Apakah justru kita anti kepada kegiatan Islam atau sebaliknya? Nah, ini yang digambarkan pada surah At-Taubah tadi. Ciri yang keempat, mereka itu selalu menyuruh kepada yang mungkar dan mencegah dari yang ma'ruf. Dan bagian yang terakhir, dan saya kira ini salah satu bagian yang tampak banyak sekali begitu jelas zaman sekarang, dipertontonkan dengan begitu vulgar di depan mata kita semua. Kemunafikan dapat menghantarkan pada pembatalan Islam. Apa itu? Ciri orang munafik secara akidah, mereka memberikan loyalitasnya kepada orang-orang kafir. Ini dia. Mungkin Bapak Ibu masih ingatlah yang namanya surah Al-Maidah 51 itu. Ini kan jelas. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Jangan seorang mukmin lebih dia bela seorang yang kafir daripada sesama mukmin. Nah, inilah salah satu karakter yang paling melekat pada kelompok munafik ini. Apa itu? Loyalitas mereka itu bukan pada orang Islam. Dan tak jarang banyak orang Islam mengatakan, bagus kita pilih kafir tapi adil daripada pilih muslim tapi korup misalnya.
Seakan-akan ingin digambarkan lewat ucapan ini nggak ada muslim yang adil. Padahal banyak muslim yang adil. Tapi dia ingin identikan, Islam itu korup ya itu. Tapi begitu seorang misalnya kafir, korup, dibilangnya juga di sisi yang lain, dia kan banyak bantuan sosialnya, dia kan baik, dia kan sopan, dia kan santun dan lain sebagainya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa basyiril munafiqin bi anna lahum azaban alima alladzina yattakhidunal kafirina awliya min dunil mu'minin ayabtaghuna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'an. Berikan kabar gembira kepada orang munafik. Mereka akan dapat siksa yang pedih. Siapa orang munafik itu? Orang-orang yang memberikan loyalitasnya kepada orang kafir. Bahkan mereka dahulukan kalau ada pemilihan konsentrasi pemimpin, biarkan aja kita pilih kafir, gak usah pilih mukmin. Hatinya itu lebih condong kepada membela kepentingan kafir daripada kepentingan orang-orang beriman. Nah, apa kata Allah? Allah mengatakan ayabtaghuna indahumul izzah. Apa mereka berharap dengan membela orang kafir itu mereka akan mulia? Enggak. Justru pembelaan terhadap orang-orang kafir itu yang akan menghinakan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Bapak Ibu sekalian, jadi 5 ciri ini saja kalau kita jadikan sebagai bahan untuk kita mengevaluasi diri kita. Pertama, apakah kita punya kecenderungan untuk berbuat kerusakan, khususnya merusak akhlak, merusak agama, melecehkan ini dan itu. Yang kedua, tadi digambarkan apakah kita ini suka menipu orang-orang beriman. Sebaliknya kita buat kesepakatan dengan orang-orang kafir untuk merugikan Islam itu sendiri. Yang ketiga, apakah kita menolak untuk berhukum dengan aturannya Allah? Kalau udah dibawa ke aturan Islam, kita kan bukan negeri Islam ini. Ya kita pakailah aturan-aturan yang ada. Tapi di sisi lain, ketika hukum Islam mungkin menguntungkan, sibuk dia minta pakailah hukum Islam sini biar untung. Kemudian yang keempat tadi, selalu menyeru kepada yang mungkar, mencegah dari yang ma'ruf. Dan yang terakhir, memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir, melebihi pembelaannya kepada sesama orang beriman. Nah, ini kemunafikan akidah. Dengan 5 ciri utamanya, kita perlu jaga dan pastikan. Ya Allah, lindungilah kita semua, khususnya keluarga besar zuriat Haji Na'imuddin ini. Karena tentunya ke depan tantangan akidah bukan masa kita, tapi masa anak cucu kita ke depan akan jauh lebih dahsyat dibanding zaman sekarang. Karena kemunafikan itu, kalau tadi iman disimbolkan dengan warna putih, kafir disimbolkan dengan warna hitam, jelas kontrasnya. Tapi kemunafikan ini yang namanya abu-abu. Abu-abu deh, nggak jelas kemana, nggak jelas kemana, nggak mau dibilang putih nggak putih, mau dibilang hitam nggak hitam juga. Tapi dia kadangkala menampakkan putih, kadangkala menampakkan hitam. Ini tantangan yang tentunya kita perlu kuatkan dan tanamkan. Yang paling utama adalah bagaimana sesama mukmin itu kita tanamkan harus loyal kepada Islam, loyal kepada sesama saudaranya, sesama muslim. Jangan pula punya kecenderungan lebih untuk membela atau memberikan loyalitas kepada mereka di luar golongan kita. Ini yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar di jumpa kita sore hari ini. Kita buka sesi diskusi dan tanya jawab sebelum ditutup nanti dengan doa. Dipersilakan.
Silakan. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, iya, iya. Iya. Bahkan kita sendiri pun sekarang sulit menilai diri kita munafik atau tidak. Iya, iya. Jadi kita seperti itu. Iya. Terhadap pandangan kita dalam kehidupan. Bagaimana kita menilai bahwa setidaknya kita tidak jadi bagian orang yang munafik dalam kehidupan kita Iya. untuk diri kita sendiri. Iya. Nah, yang kedua, dalam kehidupan bernegara, Indonesia ini kan merupakan negara yang memiliki karakteristik yang khusus, yang unik. Iya, iya, iya. Di dunia lain. Di antaranya itu memiliki bermacam ragam suku, Bangsa ya, agama juga. agama, Iya, adat, iya, macam. iya. Komplit di Indonesia ini. Tapi mayoritas penduduk Indonesia ini memang Muslim. Iya, iya. Bagaimana sikap kita melihat pemimpin negara ini? Apakah dia bisa kita menilai dia munafik atau tidak dengan bentuk loyalitas? Jadi kan ada cerita loyalitas kepada non-muslim, kalau muslimnya dikit, maka masuk dalam kategori munafik. Nah, untuk konteks pemerintahan, pemimpin, Iya, iya. Ya. Al-Umara kita dalam Ya. memimpin negara yang Ya, ya. seperti ini. Iya, iya. Bisa nggak kita atau bagaimana kita menilai kalau pemimpin kita itu munafik atau cara berpikir kita tidak munafik ya? Iya, iya, iya. Baik, baik. Ya, baik. Iya. Kalau ada lagi yang lain, nanti sekaligus saya jawab. 2 lagi kesempatan. Ada lagi pertanyaan, 2 kesempatan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Baik. Terima kasih. Yang ketiga, silakan, dokter. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik. Iya. Oh ya. Ya, ya, ya. Baik, terima kasih. Bagus sekali. 3 pertanyaan tadi. Yang pertama, kita berbicara dalam konteks kita tinggal di Indonesia, negara yang punya karakteristik istimewa. Sulit kita temukan kondisi di Indonesia ini dengan negara lain. Betul, Muslim adalah mayoritas, tapi Muslimnya pun dari etnis dan suku yang sangat beragam sekali, penuh. Maka sebenarnya yang paling dituntut dari seorang pemimpin itu pertama adalah bersikap adil. Bersikap adil. Adil itu salah satu adil yang paling penting, adil dalam kebijakan. Dan adil tidak selalu harus kita artikan sama. Adil juga dapat berarti
proporsional. Sebagai contoh misalnya, seorang pemimpin ya tinggal di sebuah daerah, anggaplah mungkin pemimpin daerah. Kalau dengan kebijakan anggaran, dia ada kasih anggaran untuk pemeliharaan rumah ibadah untuk orang Islam, maka dia juga harus kasih. Karena warga dari berbeda agama pun itu juga adalah warga dia. Dan seorang pemimpin dinilai karena keadilan. Namun di sisi lain, ya bukan berarti anggarannya harus sama juga. Nah begitu. Artinya perlu proporsional. Misalnya Muslim di situ berapa persen? 70%. Ada yang agama Katolik, ada Protestan dan sebagainya. Maka disesuaikan dengan proporsional tadi. Nah, jadi sangat tidak tepat juga kalau kita katakan lihat nampak orang, ada dia berikan bantuan untuk agama lain, lantas kita bilang ini loyalnya sama orang lain ini, lantas kita cap dia sebagai munafik. Tidak, karena seorang pemimpin, apalagi konteks kita di sini pemimpin. Ya, kalau kita lihat Rasulullah SAW dahulu pun dalam konteks Nabi menetapkan aturan bermasyarakat dalam bentuk piagam Madinah. Ada piagam Madinah untuk mengatur dan menghindari munculnya konflik horizontal antar sesama penduduk Madinah yang ada. Enggak semuanya beragama Islam. Ya, walaupun Nabi memberikan karakter khusus untuk yang beragama Islam. Misalnya ada sengketa untuk orang Islam, ya diselesaikan lewat aturan Islam. Untuk yang non-Muslim, ya diselesaikan lewat aturan mereka masing-masing. Nah, tetapi kadang-kadang yang terjadi di kita ini, nilai keadilan itu yang nampak tidak jelas. Kadang-kadang diberikan, oke, semua dapat, tapi secara proporsional nggak pas. Dibela kelompok kecil yang berada, tapi diabaikan kepentingan kelompok mayoritas yang mungkin dianggap kurang mapan dan lain sebagainya. Nah, ini juga sesuatu yang kalau kita katakan ya sebagai seorang pemimpin dia beragama Islam, ya perlu dia tunjukkan sikap sebagai muslim yang baik. Tapi bukan berarti sebagai muslim yang baik dia aniaya juga agama lain, kan begitu. Nah, itu makna dari sikap adil yang dituntut oleh Islam pada diri seorang pemimpin agar dia tidak dicap sebagai seorang munafik. Nah, yang pertama. Yang kedua tadi, saya singgung tadi sedikit tentang Syiah. Di antara ciri dan konsep yang mereka yakini ada namanya taqiyah. Taqiyah itu bersandiwara dan pura-pura. Kalau mereka masuk ke wilayah Muslim yang mayoritas Sunni, mereka berlagak seperti orang Sunni sampai dapat kepercayaan dan dapat diterima. Baru mereka mulai mensuntikkan satu persatu. Gimana dengan kelompok Wahabi atau yang sering juga disebut kelompok Salafi? Nah, pertama perlu untuk kita pahami dari sisi akidah apa yang disebut bahkan kelompok Salafi dan Wahabi ini tidak keluar dari apa yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masih dalam kelompok Sunni yang besar. Jadi kalau dilihat dari sisi akidahnya, ya mungkin ada sedikit perbedaan antara pendekatan kita misalnya yang bermazhab Asy'ari, yang misalnya dalam ayat-ayat sifat kita mentakwil, dengan ya mungkin kelompok Salafi yang misalnya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas. Gimana bersemayam? Ya gimana Allah lah, enggak usah kita sebutkan misalnya. Ya ini bagian-bagian yang sebenarnya perbedaan itu tidak sampai mengeluarkan dari kelompok besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, boleh jadi dalam beberapa hal yang sifatnya furu'. Nah, ini ciri-ciri mereka ini kan agak sedikit kadang-kadang tidak memperhatikan juga kondisi situasi dengan mudah untuk
membid'ahkan, memfasikkan atau bahkan mengkafirkan. Ini dan untuk saya sampaikan juga bagi kelompok yang kita lihat Salafi ini pun banyak juga lagi irisan-irisannya. Enggak semuanya berada pada satu manhaj. Ada yang ekstrim, begitu beda sedikit langsung begitu mudah mengkafirkan. Tapi di sisi yang lain, ya, kalaupun ada kelompok di antara mereka yang membid'ahkan atau kemudian memfasikkan, secara umum itu juga tidak berketerima di seluruh kelompok-kelompok Salafi yang ada, karena juga terdapat perbedaan. Jadi ini satu poin yang perlu saya luruskan. Tadi pertanyaan dokter nih berkaitan bagaimana ketika, bisa diulang tadi sedikit dokter? Ya, mengucapkan selamat Natal kepada non-muslim. Apakah kemudian ucapan itu bisa membuat seorang menjadi sosok munafik? Perlu saya sampaikan di sini, kita temukan ada dua pendekatan yang dilakukan oleh para ulama dalam menilai ucapan hari besar agama lain. Pendekatan mayoritas ulama itu menganggap di saat kita ikut menyebutkan atau mengucapkan selamat terhadap perayaan keagamaan agama lain, berarti di dalamnya terkandung pengakuan kita terhadap ajaran agama tersebut. Jadi kalau Natal itu kan dalam keyakinan orang Kristen, ya, hari lahir Yesus. Berarti kalau kita ucapkan selamat Natal, berarti kita juga meyakini Yesus lahir 25 Desember tadi. Sehingga ini dasar Buya Hamka dalam fatwanya menolak, bahkan mengharamkan memberikan ucapan. Tetapi ada sekelompok dari ulama yang lain menganggap pengucapan itu tidak sampai berarti pengakuan. Ini kita temukan fatwa ini disebutkan oleh beberapa ulama, khususnya dari ulama-ulama kontemporer, termasuk fatwa dari Al-Azhar, ada beberapa ulama dari Yaman, beberapa ulama dari Irak. Dianggap ucapan itu hanya sekedar bagian dari interaksi yang baik, nggak sampai menyentuh aspek akidah. Kenapa? Ya, sekedar menghormati, walaupun tak mesti kita harus meyakini juga. Dari dua cara pandang ini, sebenarnya kalau kita lihat pandangan ulama masa lalu ini jauh lebih tegas. Kenapa? Karena ucapan selamat ini mau tidak bisa juga kita pisahkan dari sisi pengakuan. Dan banyak ucapan-ucapan yang kalau kita ucapkan itu punya konsekuensi terhadap akidah kita. Makanya salah satu poin tadi Buya Hamka itu, sampai sekarang fatwa MUI itu belum dicabut. Larangan mengucapkan Natal itu Buya Hamka ketika didesak oleh pemerintah Soeharto ketika itu untuk mencabut fatwa itu, beliau lebih rela mengundurkan diri sebagai ketua MUI dibanding harus cabut fatwa itu. Ini sampai sekarang fatwa dikeluarkan tahun 70-an, 71 kok saya. Ya, dan sampai sekarang belum dicabut fatwa itu, bahwasanya ucapan selamat bukan hanya pada Natal tapi pada ajaran perayaan agama yang lain. Beda tentunya dengan festival-festival yang enggak berkaitan dengan keyakinan. Apakah ini juga jadi perdebatan? Misalnya Tahun Baru Imlek, apa ini hanya sekedar berkaitan dengan ucapan seputar penanggalan kalender Cina, atau juga ada kaitan dengan keyakinan agama yang dianut oleh mereka? Kalau ada
keterkaitan dengan akidah atau keyakinan mereka terhadap perayaan-perayaan tertentu berkaitan dengan aspek agamanya, maka ini lebih kuat condong untuk masuk dalam kategori diharamkan. Nah, kalau seorang dapat mengucapkannya juga setelah dia tahu aturan hukumnya menurut fatwa itu tidak dibenarkan, tetap juga dia. Nah, ini ada dua kemungkinan. Pertama, apakah bisa kita sebut sebagai orang munafik? Tentunya untuk dikatakan munafik tidak sampai seperti itu. Tapi yang jelas melakukan sesuatu yang diharamkan itu masuk kategori haram, berdosa, dianggap bermaksiat. Apakah orang yang melakukannya sudah dapat status sebagai fasik, bisa memperbaiki dan melepas itu? Bisa. Karena orang yang fasik itu tak sampai masuk neraka. Tapi orang yang fasik itu, kalaupun dia tak bertobat dari dosanya, ya, dia masuk neraka untuk sementara waktu, tapi tetap pada akhirnya masuk surga. Karena itu tak sampai membatalkan syahadatnya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang perkataan terakhirnya saat meninggalkan dunia adalah ucapan la ilaha illallah, maka dia pada akhirnya akan tetap masuk surga. Wallahu a'lam. Ya. Ya, baik. Setelah kita ini kan sifat untuk membuktikan para pemimpin itu adil apa tidak, Iya. kan harus dilihat secara mendalam. Iya. Dengan data apa gitu. Nah, kita masyarakat kan memandangnya dari luar. Iya. Dengan sifat kita akhirnya kita memunafikan. Iya. Saya rasa kan masuk ke kategori yang fasik dan Iya, fasik. ketika lagi diri tadi. Nah, untuk membuat itu tidak terjadi dalam diri kita, Iya. menafikan Iya. apa yang harus kita lihat? Ya, para hadirin, selalu saya ulang-ulang, dasar hubungan antar sesama muslim itu adalah husnudzan, berprasangka baik. Karena boleh jadi kita yang mandang dari jauh ini, kita nggak tahu betul kondisi yang sedang dihadapi di sana. Nah, kondisi yang normal saja kalau disertai dengan prasangka buruk jadi buruk, apalagi kondisi yang nggak normal, kan begitu. Nah, jadi ini satu hal yang penting sekali, karena salah satu tantangan saya kira paling besar yang dihadapi kita di Indonesia ini seperti sudah saling putus rasa saling percaya. Pemerintahnya nggak percaya lagi sama rakyatnya pun apalagi tak percaya juga oleh pemerintahnya. Sehingga yang terjadi apa? Dari awal kita langsung darat, munafik, nggak betul ini. Sehingga itu juga yang mempersulit. Apapun yang baik, kita udah prasangka buruk aja duluan dari awal. Apalagi yang buruk. Yang baik saja kalau orang sudah saling prasangka buruk, itu akan tampak buruk. Apalagi yang memang sesuatu yang buruk. Nah, ini yang saya kira perlu untuk kita pahami, dan apa tadi solusi? Perlu kita latih kembali menanamkan prasangka baik, khususnya terhadap sesama umat Islam. Nah, itu kunci bagaimana kita dapat meningkatkan, ya, dalam hal ini rasa saling percaya, dan yang paling penting tak dengan mudah sekali kita memunafikan orang, memfasikkan orang, apalagi mengkafirkan orang. Kenapa? Karena Nabi pernah mengatakan, siapa yang mengatakan pada saudaranya wahai kafir, ternyata nggak terbukti, tuduhan itu kembali kepada yang ngomong. Sama juga kita menuduh orang dengan mudah, munafik, nggak terbukti, tuduhan itu balik kepada kita yang ngomong. Makanya saya katakan tadi, ciri-ciri tadi lebih kepada gimana kita nilai diri kita. Nah, kadang-kadang kan kita memudahkan nilai orang.
tapi lupa menilai diri masing-masing. Nah, itu yang dapat saya tanggapi. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, mari sama kita tutup majelis ini dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tarda wa khususan li jami' zurriyat Haji Naimuddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.